Setelah kita mendapatkan game yang sama dengan movie clip yang sudah dimodif supaya bisa support animasi, selanjutnya kita mulai masuk ke menambahkan animasinya. Jadi di sini bisa dilihat card itu nanti berisi timeline yang menganimasikan face-nya. Maksudnya seperti apa? Langsung saja. Di sini saya pakai bantuan label. Oke. Jadi pada dasarnya saya memecah animasinya menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi di sini sebuah kartu terdiri dari beberapa macam bentuk. Pertama adalah bentuk awal saat dia masih tertutup. Kemudian bentuk berikutnya adalah saat dari tertutup ke terbuka. Kemudian berikutnya adalah dari saat terbuka ke tertutup, dan yang terakhir adalah dari keadaan untuk animasi match. Jadi di sini saya membuat 3 keyframe. Saya membuat beberapa keyframe. Jadi buat 3 keyframe, masing-masing keyframe sekitar totalnya 6 frame. Dibuat seperti ini. Oke, di sini kita kasih label. Warga 456. Oh, ini klip ya. Ya, kita bikin 7 frame semua. Jumlah filmnya menyesuaikan dengan durasi animasinya. Oke, ya, kita tidak akan bahas animasinya, kita lebih fokus ke codingnya. Oke, di sini kita pakai yang namanya frame label. Jadi labelnya kita kasih nama. Pertama kita kasih nama open, kemudian kita kasih nama close, kemudian yang terakhir adalah match. Maksudnya gimana? Kalau sebelumnya kita membuka menu tutup kartu itu memanfaatkan go to and stop. Nah, supaya bisa animasi, kita pakai go to and play. Nah, jadi nanti cara mainnya go to and play open untuk mengaktifkan animasi open, go to and play close, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Contohnya seperti ini. Oke, kita sudah punya open, close, match. Oke, selanjutnya kita coba bikin animasi untuk opennya. Animasi open berawal dari close, posisi close, kemudian berakhir pada posisi open. Oke, untuk card value ini, ini memiliki khusus karena sudah ada nama variabelnya yang berfungsi untuk mengatur nilai kartu yang ditampilkan. Nah, sehingga di sini kita butuh layer baru yang mewakili posisi kartu close. Keyframe-nya sama dengan sesuai dengan label. Oke. Dari posisi open ini, close card itu sama seperti frame default, cuman bedanya di sini kita off-kan variabelnya. Nah, dari sini kita bikin animasi dari kondisi card ini close, kemudian dia kita tambahkan efek supaya kelihatan seakan-akan kartunya tertutup.
Oke, seperti ini. Kemudian ini kita kecilkan ukurannya, lebarnya kita kecilkan. Nah, lalu kita pakai classic twin. Oke, ini terserah animasinya gimana, tapi ini contoh sederhananya saja. Oke, mohon maaf ada kesalahan di sini. Mestinya posisi kartu close ini sama persis dengan card value. Jadi mestinya nggak seperti ini. Jadi kita perlu ngopi lagi dari awal. Kemudian pastinya pakai paste in place. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ini baru dikecilkan lebarnya. Sip. Kemudian classic twin. Nah, kita tes. Nah, kira-kira seperti itu. Terlihat seakan-akan diputar kartunya. Nah, baru kemudian di sini kita tambahkan animasi dari card value. Oke. Card value dengan kondisi sebaliknya. Jadi dari kondisi dia seakan-akan tertutup, ya kecil kayak gini, lalu menjadi terbuka. Kita kasih motion twin, pakai classic twin. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya tet. Nah, ini masih ada yang salah. Membetulkannya bisa makan waktu, dinikmati saja. Oke. Oke, pastikan kita tidak salah pilih. Karena di sini ada dua item yang sama. Pastikan yang di layar close card tidak ada nama variabelnya. Seperti ini. Kemudian bisa pindah ke berikutnya. Sebaliknya, pastikan ada nama variabelnya. Oke. Di sini startnya dari ukuran kecil. Oke. Kita copy dulu. Kita copy. Stay di sini. Paste di sini. Oke. Lalu ini start kecil. Oke. Kemudian di sini juga start kecil. Nah, di sini besar. Nah, kita pakai classic twin. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini, kita punya dua animasi, yaitu untuk
yang berisi card value dimulai dari bentuk tertutup, dia diam dulu, lalu terbuka. Kalau kita kombinasikan dengan kartu tertutup, maka kita akan dapatkan, nah, 2 kartu tertutup dan terbuka. Oke, dari sini kalau kita mainkan, nah masih ada yang salah dengan animasinya. Cardnya masih jalan terus. Nah, di sini kita perlu menambahkan script supaya timeline ini dianggap menjadi beberapa beberapa animasi, potongan animasi. Ya, bahasa kerennya sprite. Jadi di sini kita pasangi stop yang menunjukkan bahwa ini sprite pertama, stop. Oke. Kemudian kita tambahkan juga stop di bagian sini. Sehingga nantinya saat pertama kali dijalankan, maka animasi akan berhenti di timeline 1, yaitu kartu tertutup. Saat kartu diklik, maka dia akan jalankan animasi open dan berhenti di frame sekian. Nah, seperti ini. Berhenti sebelum animasi close. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita sudah berhasil membuat seperti game awal, yaitu startnya kartu tertutup. Selanjutnya kita coba klik. Belum ada open. Kenapa? Karena kita belum memasang animasi tersebut ke dalam perintah untuk membuka kartunya. Nah, gimana cara membuka kartunya? Nah, di sini berubah perintahnya. Sudah tidak lagi seperti ini, tapi berubah menjadi card. Ya, kita tetap pakai ini untuk ngatur value-nya. Kemudian untuk menganimasikannya kita pakai go to and play. Kita tahu bahwa animasi open ada di label open. Nah, kita pakai ini. Jadi kita tidak pakai angka. Kenapa kita tidak pakai go to and play dengan nomor frame? Supaya fleksibel. Jadi saat saya ingin nambah frame, saya tidak perlu mengganti kodenya karena labelnya tetap sama. Kita coba mainkan, klik. Kita baru saja mendapatkan animasi open. Seperti yang saya bilang tadi, karena saya pakai label, jika jumlah framenya bertambah, saya tidak perlu modding ulang. Sebagai contoh ekstrim di sini, saya tambahi framenya, misalnya untuk posisi opennya, saya tambahi 3 frame, lalu posisi terbukanya 3 frame. Nah, seperti ini. Saya tidak perlu ganti coding. Saya cukup mainkan lagi. Nah, sekarang saya dapat animasi yang lebih lambat. Oke, itu salah satu kelebihan dari label. Oke, kembalikan ke semula. Nah, itu adalah animasi pertama yang kita integrasikan pada game yang sudah dibuat, yaitu animasi open. Dari sini bisa dilihat kondisi awalnya seperti ini, lalu kita sesuaikan codingnya. Yang sebelumnya pakai go to on stop, nah, di sini tetap pakai go to on stop, ditambah dengan go to and play. Jadi kita mainkan animasinya. Kita ulangi lagi, seperti ini. Ya, bagaimana dengan yang lain? Oke, sama caranya. Jadi kita tidak cukup hanya go to and stop and card value, tapi juga go to and play on open. Contohnya, yang open adalah ini kode yang akan dieksekusi saat kartu pertama diklik, ini adalah saat kartu kedua diklik, dan ini adalah kode saat kartu ketiga diklik. Nah, jadi kita pasang seperti ini. Kita bisa tes. Kartu pertama sudah ada animasinya, kartu kedua sudah ada animasinya, kartu ketiga sudah ada animasinya,
tapi masih bermasalah. Oke, masalahnya akan kita selesaikan di sesi